Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Ayuhal hadirun, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah untuk senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Dan jamaah sekalian, di antara hal yang perlu untuk kita ingat bersama bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa di bulan ini sebagaimana Allah sebutkan di ayat yang sama-sama sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayuhal hadirun, jamaah sekalian, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diseru untuk apa? Untuk masuk ke dalam sebuah gelanggang, untuk masuk ke dalam sebuah arena, untuk kita bisa banyak mengambil pahala di dalam bulan puasa ini. Sebagaimana ada di antara para ulama menyebutkan bahwa ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maka pada hakikatnya kita sedang masuk ke arena untuk kita panen. Jamaah sekalian, satu hal yang perlu untuk kita pahami bersama bahwa ketika seseorang masuk ke dalam gelanggang, dan kita semua adalah orang-orang yang saat ini masuk ke dalam gelanggang tarbiyah untuk kita melatih diri kita. Melatih apa? Melatih sabar, melatih hal-hal yang tadinya diperbolehkan di siang hari untuk kita lakukan demi untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sementara kita tahan. Kemudian juga melatih mengendalikan hawa nafsu. Juga melatih hati kita supaya hati kita bisa lembut. Kemudian juga melatih jasad kita agar kita bisa menjadi hamba yang juga bisa merasakan penderitaan yang mungkin dialami oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Jemaah sekalian, inilah gelanggang Ramadan, dan yang perlu untuk kita ketahui bahwa kita semua adalah peserta di dalam madrasah ini. Jemaah sekalian, orang ketika masuk ke dalam gelanggang tarbiyah Ramadan ini ada yang menempatkan dirinya sebagai peserta, ada yang menempatkan dirinya sebagai penonton, ada yang menempatkan dirinya sebagai penggembira. Kalau peserta, tugasnya apa, Pak? Peserta perlombaan tugasnya apa? Ya, tanding, ikut, okay. Ada perlombaan lari, begitu sudah masuk waktunya, maka kita lari. Kalau penonton, tugasnya cuman nonton saja.
ya. Kalau penggembira tugasnya apa kira-kira Pak? Ya, nyorakin, nyemangatin, ya. Nah, jamaah sekalian, ini diantara hal yang perlu untuk kita pahami bersama, bahwa kita ini ketika masuk ke dalam gelanggang Ramadan, maka kita semua adalah peserta. Jadi bukan penonton, apalagi sekedar penggembira. Ada orang yang ketika sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, dia cuma jadi penonton saja. Contoh, ada orang yang mungkin setelah sholat subuh masih ada di masjid ikut zikir. Dia melihat ada temannya yang di samping, di depan, di kanan, di kiri baca Quran. Tapi dia nggak segera ambil Quran, cuma nonton. Masya Allah, Bapak itu rajin ya. Ada kemudian orang setelah sholat wajib di masjid, ngelihat saudaranya, ngelihat temannya sholat rawatib. Ada orang yang cuma nonton tok, sambil mungkin batin, Masya Allah rajin ya sholatnya. Ada yang kayak gitu Pak? Nah, ini berarti dia sebagai penonton atau peserta? Penonton. Ada juga yang sebagai penggembira. Jadi misalnya ngelihat ada temannya, saudaranya kayak tadi baca Quran, dia cuman mensupport, Mas, Masya Allah jenengan rajin banget ya, mudah-mudahan saya kecipretan rajinnya. Cuman gitu tok. Jadi berdoa mudah-mudahan saya kecipretan rajinnya. Tapi rajinnya kapan? Nggak tahu kapan. Pas diajak, ayolah Mas, kita sama-sama baca Quran. Besok lah Pak, ini sekarang kayaknya lagi belum niat, moodnya masih belum bagus, jenengan saja dulu, silakan Mas. Ini orang yang seperti ini berarti tipenya sebagai penggembira. Nah jamaah sekalian, kita ketika masuk ke dalam bulan Ramadan itu, kita bukan penonton, juga bukan penggembira, tapi kita semua adalah peserta yang harus kemudian mengencangkan ikat pinggang, karena sekaranglah waktunya untuk kita bisa meraih banyak pahala. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan sudah dekat, beliau tiba-tiba memberikan pengumuman, qad ja'akum Ramadan, akan masuk, kalian akan menemui bulan Ramadan. Ada apa? Tumben Rasulullah SAW memberikan peringatan atau mengingatkan para sahabat bahwa sebentar lagi akan ada bulan Ramadan. Ada apa di balik bulan Ramadan ini? Beliau kemudian mengabarkan syahrun mubarak. Syahrul Mubarak artinya di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di antara kebaikan Ramadan atau barokah yang ada di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan ini jamaah sekalian itu kalau kita rasakan tidak kita dapatkan kalau kita ada di luar bulan Ramadan. Contoh, baca Quran. Baca Quran jemaah sekalian, banyak tidak orang yang kuat sekali duduk baca Quran setengah jam. Baca Quran setengah jam itu lama apa cepat jemaah? Baca Quran setengah jam ya. Kadang ada orang baru 10 menit itu sudah sambil ngantuk-ngantuk, Qurannya kadang jatuh ya, tepluk ya. Padahal baru 10 menit, kadang baru 15 menit. Tapi kalau kita pegang HP 1 jam, lama apa cepet? Cepet ya. Baru scroll kanan, scroll kiri, loh bisa jam jebule ya. Nah, ini salah satu contoh Allah memberikan kepada kita kekuatan. Banyak orang di bulan Ramadan tahan
untuk baca Quran sampai setengah jam, 45 menit ya. 1 juz mereka kuat untuk bisa duduk baca Quran. Pertanyaannya jemaah sekalian, kekuatan ini datang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, qiyamul lail. Qiyamul lail jemaah sekalian, banyak mungkin orang merasa berat untuk melakukannya. Biasanya orang sholat tarawih berapa menit, Pak? Setengah jam ya. Kadang ada yang 45 menit. Di bulan Ramadan banyak orang tahan sholat tarawih sampai selesai, Pak? Banyak. Tapi di luar bulan Ramadan, jangankan untuk yang 30 menit sholat, untuk yang sholat witir 1 rakaat saja. Sholat witir yang 1 rakaat kalau kita kerjakan kira-kira berapa menit, Pak? 3 menit? Ya, 3 menit. Banyak nggak orang lakukan, Pak? Nggak banyak. Padahal cuman 3 menit, 2 menit. Di bulan Ramadan, Masya Allah, 45 menit. Tahan kita untuk bisa melakukan sholat sunnah ini. Dari mana kekuatan ini datang? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian, ini salah satu gambaran bahwa kita ketika masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah memberikan kepada kita kekuatan yang sangat dahsyat. Dan kekuatan ini begitu kemudian sudah kita keluar dari Ramadan, kita rasakan sepertinya kekuatan ini ya, kalau yang Ramadannya itu tidak masuk ke dalam hati, ya pelajaran di dalam Ramadan tidak kemudian menyatu dalam dirinya, itu begitu keluar dari Ramadan cuman beberapa jam saja, kekuatan ini kita rasakan banyak orang yang kehilangan kekuatan ini. Contoh, Pak, kalau sholat tarawih atau sholat isya dan sholat tarawih di bulan Ramadan, itu rata-rata masjid penuh, napa mboten, Pak? Penuh, rame ya. Tapi nanti ketika sudah masuk tanggal 1 Syawal, malam lebaran, sholat isya, sholat tarawih yang misalnya tadinya ada 10 shaf, begitu masuk malam lebaran, sholat isya kira-kira tinggal berapa shaf, Pak? Ya, shaf-shafan ya. Pertanyaannya, orang yang kemarin sholat isya, sholat tarawih, apa mereka masih ada? Masih hidup? Masih. Tapi pada kemana mereka? Pada mudik ya. Yang mudik ya. Nah, jadi kita rasakan betul kayaknya kekuatan ini bisa hilang begitu saja ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kecuali orang-orang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, inilah diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda Rasulullah SAW bahwa Ramadan itu adalah syahrun mubarak. Bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang penuh barokah. Maka kalau ada yang bertanya, barokah yang ada di dalam bulan Ramadan itu apa contohnya? Contohnya adalah Allah memberikan kepada kita kekuatan. Yang kekuatan itu kalau kita keluar dari bulan Ramadan, itu kita rasakan ya, kekuatan itu seakan-akan sudah Allah cabut dari diri kita, kecuali orang-orang yang mereka masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu maka jemaah sekalian, marilah kita yang sudah masuk ke dalam gelanggang bulan Ramadan ini, jadikanlah diri kita ini sebagai peserta. Jangan jadikan diri kita sebagai penonton, apalagi cuman penggembira tok ya. Kita mungkin punya anak baca Qur'annya rajin ya, kita puji, nak bagus, masya Allah ya, terus nak ya, mudah-mudahan bacaan Qur'anmu bisa selesai 30 juz di bulan Ramadan tahun ini. Nanti pas anaknya tanya ke bapak, bapak sih Pak, gimana Pak kira-kira Pak? Bapak senyandak ya? Ya 5 juz, cukup 5 juz ya. Karena bapak kadang-kadang kalau habis subuh seringnya ngantuk ya. Itu alasan yang membuat anak kita yang tadinya mau bangkit jadi
Ya, jadi melempem lagi. Ya. Maka kalau kita kemudian mau bersama-sama untuk panen di bulan ini, Masya Allah, kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, dan hadis ini pun mungkin kita sudah hafal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada dua landasan yang bisa menjadikan kita itu bisa mendapatkan ampunan ketika kita masuk ke dalam bulan Ramadan dan puasa di dalamnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi jemaah sekalian, kalau kita di bulan Ramadan ini ingin supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua syarat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dua kunci. Yang pertama adalah ketika kita puasa kita itu dilandaskan dengan imanan. Jadi kalau puasa kita itu kita dasarkan dengan keimanan, itu ketika kita puasa kita sadar siapa yang memerintahkan kita puasa. Yang merintah kita puasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berada di dalam hari-hari puasa, kita diawasi oleh Allah. Maka ketika kita diawasi oleh Allah, apapun yang kita lakukan itu akan dicatat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jemaah sekalian, orang-orang yang puasanya betul-betul berlandaskan iman kepada Allah, kalau misalnya dia ditantang oleh temannya, Mas, jenengan kalau mau minum air ini nggak usah banyak-banyak ya, 3 sedotan saja ya. Di siang bulan Ramadan saya kasih uang 500.000. 500.000 itu banyak apa sedikit, Pak? Banyak ya. Nggak usah menghabiskan 1 gelas, 2 seruputan saja. Kalau orang yang imannya betul, maka berani tidak, Pak? Dia nyeruput itu kemudian dapat 500.000. Berani, Pak? Tidak berani. Kenapa? Karena dia tahu di siang bulan Ramadan kita tidak boleh melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang tidak boleh kita untuk makan dan minum. Maka dia tidak akan berani untuk melanggar perintah tersebut. Kemudian juga jemaah sekalian, orang yang puasanya itu berlandaskan iman, mereka pun akan hati-hati ketika berada di siang bulan Ramadan, supaya puasanya itu tidak bocor pahalanya. Maka orang-orang yang puasanya dengan iman itu akan hati-hati dengan perbuatan yang bisa untuk membocorkan ataupun membuat pahala puasanya berkurang. Contoh, ada orang yang kadang-kadang duduk kumpul-kumpul, misalnya sore hari, kumpul di samping rumah ya, atau di rumah tetangganya. Orang yang biasanya kumpul-kumpul itu kalau nggak ngomongin orang, biasanya pembicaraannya seru apa mboten, Pak? Kalau kumpul-kumpul ya seringnya kadang-kadang nyerempet-nyerempet, bicarakan orang, bicarakan tetangga ya, bicarakan orang yang lagi lewat. Nah, jamaah sekalian, ini diantara amalan atau perbuatan yang kemudian bisa mengurangi pahala dari puasa kita, atau diantara ujian yang saat ini kita berada di dalamnya jamaah sekalian, yaitu ujian HP. HP ini jamaah sekalian, di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya juga banyak perkara yang syubhat, di dalamnya juga ada hal-hal yang diperbolehkan untuk kita lihat, dan juga ada banyak hal-hal yang kadang-kadang seliweran dan kita tahu kalau itu kita lihat maka akan bisa menimbulkan dosa. Di masa-masa orang sedang tidak ada pekerjaan,
Mungkin yang tadinya kerja di sebuah instansi kemudian libur, itu hari-harinya akan diisi dengan apa kira-kira Pak? Ya, scroll HP. Maka jemaah sekalian, ini diantara ujian kita, tantangan kita di zaman ini. Jadi ketika kita tidak bijak untuk menggunakan ini, maka bisa jadi pahala puasa kita itu banyak bocor gara-gara dalam banyak jam kita lebih banyak buka HP. Maka jemaah sekalian, inilah pentingnya kita memahami bahwa puasa itu harus juga kita melandasi puasa kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk orang-orang yang puasanya berlandaskan iman, dia akan hati-hati supaya puasanya tidak bocor. Ataupun pahala puasanya tidak bocor. Yang kedua jemaah sekalian, wahtisaban. Ihtisab jemaah sekalian, kalau kita lihat banyak di antara terjemahan, itu terjemahannya biasanya diterjemahkan dengan mengharap ridho ataupun pahala dari Allah. Di antara hal yang perlu untuk kita ketahui jemaah sekalian, jadi kata ihtisab ya, di antaranya ya, kita perlu tahu bahwa ihtisab ini dari kata-kata hasiba, artinya menghitung. Kalau kita ingin supaya puasa kita ini berbobot, jadi seperti ini jemaah sekalian, puasa kita ibaratnya cangkang dari amalan kita. Cangkang ini isinya apa saja. Jadi puasa kita itu jemaah sekalian bisa kita isi di dalamnya dengan berbagai macam amalan. Ada yang wajib-wajib, sholat wajib ya, sholat 5 waktu yang wajib. Bisa kita juga isi dengan yang sunnah ya. Ada misalnya baca Quran, sholat duha, kemudian juga ada sholat rawatib, ada sedekah, ada zikir. Jadi kalau kemudian puasa ini kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan amalan-amalan yang baik, maka puasa ini bobotnya akan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu dilihat nanti di akhirat, puasa misalnya tanggal 1 dilihat isinya apa saja. Masya Allah, ada sholat ya, di masjid sholatnya, kemudian baca Qurannya ada, sholat duha, sholat syuruk ada, zikirnya Masya Allah nggak lepas dari zikir ketika kita ada di dalam bulan puasa. Baca Quran ada, sedekah ada, memberi nasihat ada, Masya Allah berbobot ini puasa. Tapi kalau puasanya isinya cuman apa kira-kira Pak yang banyak orang lakukan ketika puasa lagi lemes Pak? Tidur ya. Maka ketika kita lihat amalan kita ya, itu nanti mungkin kita akan apa? Mungkin malu dan nyesel. Contohnya mas kalian, yang namanya ihtisab atau hitung-hitungan. Contoh gini, setelah sholat subuh Pak, ada paling tidak 3 perbuatan yang ada di depan kita. Yang satu, yang pertama baca Quran, zikir, dan nanti setelah itu, setelah syuruk, kemudian berlalu sebentar ya, kita bisa melakukan sholat syuruk. Jadi dalam jangka waktu 1 jam atau 1 jam setengah itu, kalau kita mau pergunakan waktu itu untuk ibadah kepada Allah, Masya Allah, kita akan banyak sekali dapat pahala. Pahala sholat syuruk ya, kita insya Allah sudah paham ya. Nah itu amalan pertama, cuman sekitar 1,5 jam. Kalau kita mau sabar di situ, salah satu contohnya pahala amalan sholat syuruk Pak. Apa pahalanya Pak? Seperti orang yang melakukan umroh Pak. Untuk bisa kita berangkat umroh butuh biaya sekarang berapa Pak? 25, 30 ya. Bisa kita lakukan setiap sepekan sekali Pak? Seminggu sekali bisa? Berat ya. Kadang-kadang ada yang seumur hidup sekali.
Nah, ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kekuatan juga. Sudah ada kekuatan, ada kesempatan. Tinggal kitanya. Mau kita pakai nggak kekuatan ini? Dan kesempatan ini kita pergunakan atau tidak? Jadi dalam 1,5 jam kalau kita mau sabar, Masya Allah, pahala yang kita dapatkan akan sangat luar biasa. Ini orang yang dia mau memanfaatkan subuh pagi itu dengan amalan. Ada yang kedua Pak, orang kalau setelah sholat subuh di bulan puasa maupun di luar bulan puasa ya, itu ada yang habis sholat subuh langsung keluar dari masjid, siap-siap kemudian jalan-jalan. Jalan-jalan ada manfaatnya Pak? Ada ya, ada. Terutama yang sudah sepuh-sepuh ya. Kalau kurang jalan, kurang gerak ya, nah itu ototnya udah cepet merengkel semua ya. Nah, ada manfaatnya. Tapi dibandingkan dengan yang tadi, yang amal ibadah, ya kita kalau yang ini mungkin dapat amalan duniawi ya. Kalau kemudian kita mau menggabungkan, itu bisa. Setelah kita sampai ya dari mulai habis subuh itu melakukan baca Quran, zikir, lalu sholat syuruk, habis itu jalan-jalan, itu bisa. Artinya bisa digabungkan. Tapi kalau langsung jalan-jalan tok, nah berarti perkara akhiratnya hilang. Atau yang ketiga, amalan yang ada di depan kita ketika di bulan puasa juga di luar bulan puasa, yaitu setelah sholat subuh langsung tidur. Tidur setelah sholat subuh Pak, ada manfaatnya atau ada bahayanya Pak? Manfaatnya apa kira-kira Pak? Orang ngantuk. Tapi nanti bangun tidur Pak ya, lemes. Berarti ada bahayanya? Ada. Mungkin ada manfaatnya tapi ada bahayanya ya. Dan perut kita juga biasanya nggak enak ya, itu kalau mau tidur habis subuh. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada di antara ulama yang menyebutkan kalau kita memang terpaksa misalnya ngantuk mau tidur, itu tunggu sampai matahari agak naik Pak. Berarti sekitar jam berapa? Jam 7-an lah ya. Jadi kalau kita benar-benar ngantuk, usahakan jangan langsung habis subuh tidur. Nanti setelah matahari sudah agak naik baru kita tidur. Itu akan mengurangi masalah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jamaah sekalian, itu yang disebut dengan istilah ihtisaban. Jadi kita itu harus banyak hitung-hitungan. Kira-kira kalau kita melakukan ini, apa yang kita dapat? Ada pahala, kemudian ada kesehatan, ya. Itu kita ambil. Habis nanti misalnya kita duduk ya di jam berapa, misalnya jam 8, jam 10, kita duduk nih nggak ngapa-ngapain. Pilihannya antara scroll HP dengan dikir misalnya ya. Sambil dikir atau sambil buka HP sambil dikir, bisa Pak? Bisa. Cuman hati-hati ya. Kadang-kadang ada yang gitu pas lihat astagfirullah. Ketika istighfarnya panjang, itu biasanya lihat apa dia Pak? Ya, menggabungkan ya antara dia lihat ini sebetulnya nggak boleh, cuman kadang-kadang eman-eman, akhirnya istighfarnya panjang. Nah, jadi jamaah sekalian, itu di antara hal yang perlu untuk kita lakukan, ihtisaban. Setelah kita sholat wajib misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Sholat sunnah rawatib. Habis itu mungkin kita lihat di rumah kayaknya nggak ada apa-apa, baca Quran, lanjutin tadi ya. Kita tahu ini bisa kita lakukan, punya kesempatan, ambil. Karena bulan ini kita sedang panen. Jadi kalau kita nggak kuat ngambil ini, ngambil itu, keluar dari bulan Ramadan kita nggak punya apa-apa. Ada orang yang keluar dari Ramadan, Masya Allah, dapat pahala banyak. Ada juga yang ketika Ramadannya dilihat kemudian diintip isinya apa sih, ternyata turu, lihat lagi turu, lihat lagi turu, habis itu lihat HP, habis itu jalan-jalan ya, turu lagi. Terus apa yang akan kita ambil dari bulan Ramadan? Padahal kita sudah diberikan oleh Allah kekuatan yang sangat dahsyat. Waktu kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini.
Maka jemaah sekalian, ini diantara hal yang perlu untuk kita rancang dari awal, Pak. Mumpung kita masih ada di awal-awal bulan Ramadan, supaya kita bisa mendapatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ghufira ma taqaddama min dambi. Maka kita untuk perlu merancang hari-hari kita di bulan Ramadan. Buatlah jadwal. Kalau bisa tertulis. Karena kalau nggak tertulis dan apalagi nggak dikasih tanda, Pak, centang misalnya, kita akan gampangkan waktu yang berlalu dari kita, ya. Misalnya kita ngantuk sedikit baca Qur'annya, lah besok sajalah, kan bisa, ya. Tapi kalau kita sudah punya catatan nih, catatan 30 hari, kemudian kita memberi tanda, saya hari ini sampai full sesuai target 1 juz, kita centang. Besoknya mungkin kita agak lemah, misalnya cuman setengahnya, ya, kita kasih catatan. Nanti di akhir Ramadan atau di pertengahan Ramadan kita lihat, waduh, ibadah kita kok kayaknya turun naik kayak gini lah, ya. Nah, coba untuk kita semangat lagi. Itu kalau ada catatannya, insya Allah kita bisa istiqomah. Tapi kalau kita tidak punya rencana, tidak ada catatan, maka kita akan cuman ikut arus orang yang ada di lingkungan kita. Kira-kira Bapak sekalian, kita ingin dapat pahala banyak tidak di dalam bulan Ramadan ini? Semuanya tentu ingin, supaya kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Maka persiapkanlah diri kita untuk kita betul-betul menjadi peserta yang tangguh, peserta yang bisa mengambil banyak pahala. Jangan jadi penonton, apalagi cuma jadi penggembira saja. Ini jemaah sekalian, di antara hal yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan marilah kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan keistiqomahan di bulan Ramadan ini, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, agar kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, dan kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.